Pekan yang keempat dalam masa Advent, masa persiapan kita untuk perayaan kelahiran Tuhan. Hari ini kita kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Dan tentu bacaan hari ini cukup panjang dan semoga kita menikmati bacaan ini dan kita memetik sebuah peristiwa atau momen indah yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita melalui firman. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan yang demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi, hal yang menarik yang kita dengar hari ini, bagaimana peristiwa Allah melakukan hal yang luar biasa kepada Zakaria dan Elizabeth. Zakaria sudah tua, Elizabeth juga sudah tua dan mandul. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat? Tuhan mendengarkan doamu. Tuhan mendengarkan doamu. Elizabeth yang sudah tua, yang dikatakan mandul, akan melahirkan. Ini suatu hal yang menarik. Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doamu. Dalam masa persiapan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, menarik kita belajar dari Zakaria. Dikatakan oleh Injil bahwa
suami istri ini itu bukan orang-orang yang cepat putus asa, orang-orang yang tidak berpengharapan dan khawatir. Tetapi dikatakan dalam Injil hari ini itu sangat menarik ya, bahwa siapakah mereka? Zakaria dan Elizabeth adalah orang yang benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dan tidak bercacat. Syarat supaya kita mendapatkan kasih karunia Allah itu sangat menarik. Pertama, harus hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup harus menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Yang ketiga, hidup tidak boleh bercacat, tidak boleh bernoda. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Menarik bahwa kisah ini sesungguhnya mau mengajarkan kita bahwa Allah menaruh kasih karunia kepada orang yang setia dan taat kepada. Maka Zakaria mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagi. Kenapa? Tidak sia-sia apa yang ia lakukan dalam hidup. Kesetiaan dia, ketaatan dia, kesucian dia, kehormatan dia, itu diperhitungkan oleh Allah. Maka di sini ada satu poin yang menarik, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah akan melakukan hal-hal besar bagi orang yang berkenan kepadanya, orang yang hidup benar di hadapannya, orang yang hidup menurut ketetapannya atau perintahnya, dan orang yang hidup tidak bercacat di hadapannya. Itulah masa persiapan kita, saudara-saudara. Apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kita melakukan perintah Tuhan? Dan apakah kita hidup di dalam kekudusan? Mari saudara-saudara, kita mengintrospeksi diri kita. Kita melihat sejauh mana, sedalam apa iman kita. Apakah kita hanya iman amal-amal saja? Ataukah kita mempunyai suatu hidup keberimanan yang sangat dalam, hingga memberikan kita makna sesungguhnya dari iman kita. Mari kita belajar dari Zakaria dan Elizabeth hari ini, dan semua kita memperoleh kasih karunia yang sama dari Allah. Jangan pernah takut, teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Allah, teruslah menyerahkan diri kepada Allah, teruslah mengandalkan Tuhan, jangan berpaling daripada Tuhan kita, Allah yang Maha Kasih. Dia Allah Immanuel, Allah yang akan selalu bersama kita kalau kita setia dan taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.